Pantai Pandawa adalah salah satu tempat wisata di area Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pantai Pandawa ini terletak di balik perbukitan yang sering disebut sebagai Pantai Rahasia. Di sekitar pantai ini terdapat dua tebing yang sangat besar yang pada salah satu sisinya dipahat 5 patung Pandawa dan Dewi Kunti. Ibu, engkau adalah pondasi terkuat untuk Indonesia Emas 2045. Cinta dan kasih sayang ibu adalah bekal terbaik bagi anak-anak bangsa. Ibu, di tanganmu generasi emas Indonesia akan lahir. Pendidikan, bimbingan, dan kasih sayangmu adalah kunci sukses mereka. Peran ibu dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak dapat digantikan. Ibu adalah guru, motivator, dan pahlawan bagi masa depan anak-anak. Indonesia Emas 2045 adalah mimpi kita, dan ibu adalah penentu keberhasilan mimpi itu. Marilah kita hargai dan dukung peran ibu dalam mewujudkannya. Ibu, cintamu adalah kekuatan yang mendorong anak-anakmu untuk meraih cita-cita. Dengan cinta dan kasih sayangmu, Indonesia Emas 2045 akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididongtian, salam kebajikan. Bapak Ibu, jalan yang kita saksikan ini adalah jalan rahasia di mana surgawi duniawi tersembunyi, yaitu Pantai Pandawa, Bali. Pantai Pandawa adalah salah satu tempat wisata di area Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pantai ini terletak di balik perbukitan dan sering disebut sebagai Pantai Rahasia. Di sekitar pantai ini terdapat dua tebing yang sangat besar yang pada salah satu sisinya dipahat 5 patung Pandawa dan Dewi Kunti. Keenam patung tersebut ada patung yang memang diberi nama sendiri-sendiri. Ada Dewi Kunti, Dharmawangsa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Di sini saya tidak membahas tentang sejarah terbentuknya dari Pantai Pandawa ini, tetapi saya di sini akan membahas tentang patung Dewi Kunti beserta Pandawa. Dewi Kunti dan Pandawa ini
adalah sebuah cerita pewayangan, yaitu Mahabharata, karena Indonesia memang membutuhkan banyak Dewi Kunti yang mampu untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya agar menjadi insan yang berbudi luhur untuk menyongsong generasi emas 2045. Seperti yang sering kita dengarkan, Dewi Kunti adalah seorang ibu dari 3 Pandawa, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna, serta ibu tiri dari 2 Pandawa lainnya, yaitu Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa ini dari ibu Mandrim. Beliau Dewi Kunti adalah istri dari Pandu Dewanata, raja di kerajaan Kuru, dan Madrim adalah istri kedua Pandu. Anak Kunti dan Madrim dikenal sebagai Pandawa yang menjadi tokoh satria berbudi luhur dan berperan sentral dalam kisah keluarga Bharata. Cerita tentang Dewi Kunti diawali pada saat beliau masih remaja. Dewi Kunti merupakan putri dari Raja Suraraja. Beliau kemudian diangkat anak oleh Raja Kunti Buja yang mana telah memerintah kerajaan Mandura. Dewi Kunti juga dikenal dengan nama Preta atau Kunti Nalingbrata. Saat remaja, beliau Dewi Kunti telah berguru kepada Resi Sakti yang bernama Druwasa. Selama itu Dewi Kunti telah memperlihatkan keseriusannya, sehingga sang pandita menganugerahi mantra sakti bernama Sabda Tunggal Wekasing Rasa Tanpa Lawan. Mantra Sabda Tunggal Wekasing Rasa Tanpa Lawan ini dapat mendatangkan dewa maupun manapun yang diinginkannya. Rasi Druwasa telah mengingatkan kepada Dewi Kunti agar tidak membaca mantra itu secara sembarangan. Hanya saja suatu ketika bila mana Dewi Kunti yang masih berusia muda itu ingin membuktikan kehebatan mantra sakti itu, gadis tersebut telah membaca dengan penuh agar harap dapat bertemu dengan Batara Surya, sang dewa matahari. Dan setelah mantra itu dibacanya dengan khusyuk sekali, Dewi Kunti hamil. Seluruh istana gempar dan untungnya Resi Druwasa dan Batara Surya berkenan menolongnya. Dewi Kunti telah melahirkan bayinya melalui telinga. Anak itu kemudian diberi nama Basukarna atau Karna yang berarti telinga. Untuk menjaga nama baik istana, bayi tersebut telah dibuang di sungai Yamuna dan kelak telah ditemukan oleh seseorang yang bernama Adirata. Dewi Kunti terkenal karena kecantikannya. Banyak para pangeran dan raja yang hendak melamar Dewi Kunti, namun semuanya telah ditolak. Akhirnya diadakanlah sayembara yang telah dimenangkan oleh Narasoma, putra mahkota Madraka. Narasoma sendiri sebenarnya mengikuti sayembara hanya untuk menguji kesaktiannya, bukan untuk mencari jodoh. Meskipun begitu, beliau yang memenangkan sayembara tersebut, beliau tetap membuka kompetisi, dan barang siapa dapat mengalahkannya, maka pemenangnya berhak memperistri Kunti dan adik kandung Narasoma yang bernama Dewi Madrim. Seorang raja Astina yang bernama Pandu Dewanata ikut serta dalam sayembara tersebut. Beliau merupakan keturunan dari Resi Manumayasa. Hasilnya, sang raja telah berhasil mengalahkan Narasoma yang sombong itu. Kemudian Dewi Kunti dan Dewi Madrim diperistri oleh Pandu sekaligus. Dari perkawinan tersebut,
Dewi Kunti telah memperoleh 3 putra yang bernama Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna. Sedangkan Dewi Madrim mendapatkan 2 anak yang bernama Nakula, Sadewa. Kelima anak laki-laki tersebut telah dikenal sebagai Pandawa 5. Bapak Ibu, pada suatu ketika Pandu telah melakukan kesalahan dengan membunuh sepasang kijang yang sedang bermesraan. Padahal sesungguhnya binatang tersebut adalah penjelmaan dari Resi Kimindana dan istrinya. Sebelum ajal, sang raja mengutuknya bahwa kelak Pandu juga akan mati saat bermesraan dengan istrinya. Hingga suatu ketika, saat Pandu bermesraan dengan Dewi Madrim, beliau tewas seketika. Dewi Madrim lalu melakukan belapati, yaitu terjun ke dalam api saat upacara pembakaran jenazah Raja Pandu. Sepeninggal keduanya, Kunti sendirilah yang telah merawat Pandawa 5 yang saat itu masih berusia muda. Karena putra mahkota belum dewasa, maka tahta tersebut sementara dipegang oleh kakak Pandu yang bernama Distarata yang telah buta hingga Pandawa dewasa kelak. Distarata yang buta tersebut telah memiliki istri yang bernama Dewi Gendari. Dengan ibu Dewi Gendari ini telah memiliki 100 orang anak yang dikenal dengan nama Kurawa. Dewi Gendari dan adiknya yang bernama Sengkuni memiliki niat jahat. Dia ingin agar tahta itu diberikan kepada anak tertuanya yang bernama Suwidana. Niat jahat inilah yang mendorong mereka untuk menyingkirkan para Pandawa dengan berbagai cara. Suyudana dan Sangkuni menjebak para Pandawa dan Kunti untuk tinggal dalam suatu pesanggerahan elok yang dibuat dari bahan yang mudah terbakar. Ketika malam hari, rumah tersebut dibakar dengan harapan Pandawa dan Dewi Kunti tewas terbakar. Namun takdir berkata lain. Para Pandawa dan ibunya selamat dan berkelana di hutan. Di sini kita dapat melihat ketegaran sang Dewi Kunti. Beliau telah merawat anak-anaknya dengan penuh kesabaran dan cinta kasih. Beliau tanamkan nilai keulutan, welas kasih, dan kebijaksanaan bagi Pandawa di tengah kehidupan yang serba sulit dalam hutan. Tidaklah mengherankan jika kelak para Pandawa telah menjadi ksatria agung yang berbudi luhur. Dalam kisah di hutan Pringgodani, datang dan bersimpulah Arimbi, seorang raksasa perempuan di hadapannya. Dia menyatakan jatuh cinta pada Bimasena. Dewi Kunti yang memahami perasaan Arimbi lalu membujuk Bima agar mau menikahi raksasa itu. Ternyata raksasa tersebut telah berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik jelita. Dan dari perkawinan inilah lahir Gatot Kaca. Dewi Kunti juga memotivasi anak-anaknya untuk membantu rakyat di negeri Eka Cakra dalam menghadapi Raja Baka yang zalim yang suka menyantap rakyatnya sendiri. Pandawa telah berhasil membunuh Raja Baka yang zalim tersebut, dan sebagai hasilnya rakyat Eka Cakra telah menyatakan sumpah setianya kepada Pandawa. Bapak Ibu, dari pembahasan saya ini bisalah diambil sebuah pelajaran. Kisah Dewi Kunti dan Pandawa telah memberikan banyak pelajaran tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kepemimpinan. Dewi Kunti telah mengajarkan pentingnya kebenaran,
solidaritas dan tanggung jawab. Sementara Pandawa menunjukkan bagaimana berperang teguh pada nilai-nilai tersebut dalam menghadapi tantangan hidup. Ada pelajaran yang bisa dipetik, yaitu 1, tanggung jawab dan keberanian. Di sini seorang Dewi Kunti telah memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membesarkan para Pandawa. Beliau menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Pandawa sendiri menunjukkan keberanian dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perang besar. Pelajaran yang kedua adalah kebenaran dan dharma. Dewi Kunti telah mengajarkan kepada Pandawa untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan dharma, nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Pelajaran yang ketiga adalah solidaritas dan persaudaraan. Kisah Pandawa telah menunjukkan pentingnya sebuah persaudaraan dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan, serta pentingnya menjaga kedamaian dalam keluarga. 4. Welas asih dan pengampunan. Dewi Kunti telah menunjukkan belas kasih kepada semua orang, termasuk kepada Karna yang merupakan anak kandungnya juga. Hal ini menunjukkan pentingnya belas kasih dan pengampunan dalam kehidupan tanpa pilih kasih. 5. Pentingnya pengasuhan. Dewi Kunti sebagai ibu yang penuh kasih sayang dan memberikan pendidikan moral yang kuat yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Pelajaran yang keenam adalah tentang pembelajaran kesulitan. Kisah Pandawa ini telah mengajarkan bahwa kesulitan dan cobaan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan belajar dari kisah Dewi Kunti dan Pandawa, kita dapat mengambil pelajaran penting tentang nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian cerita tentang Dewi Kunti dan Pandawa yang menjadi ikonik pantai nan eksotik ini, yang saya sarikan dari berbagai sumber, baik dari artikel-artikel yang ada maupun dari tangkapan lisan ke lisan dari para sesepuh. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.